Begini aja lah, Ketua. Saya siap, tapi dengan satu prinsip, saya ingin membesarkan partai. Saya ingin membuktikan gitu loh, bahwa saya mampu untuk membesarkan partai yang betul selama hari ini nggak dipandang sama sekali, mungkin di Kabupaten Batubara khususnya ya. Siap untuk terbang. Memang kita nggak sepaham, maksudnya sepaham. Untuk menyatukan kesepahaman itu, kita kan harus bertempur dengan kepahaman kita sendiri dulu. Iya, dilema perpolitikan kita, yang khususnya di Batubara, bukan bagian daripada kutu loncat di dalam berpartai, namun mesti diingat kadang-kadang ada komunikasi yang tidak lancar, terutama biasanya yang kami lihat itu antara pucuk pimpinan dengan orang yang dianggap bawahan. Nah, ini penyakit. Semoga ke Indonesia, semoga ke depan Indonesia lebih baik, berpolitik lebih baik lagi ya. Dewasa dalam berpolitik. Dewasa dalam berpolitik. Kemudian benar-benar berpikir berpolitik itu adalah untuk kemaslahatan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, brother. Bung Asril Samosir. Ya, itu panggilan untuk di Batubara. Tapi kalau panggilan banyak macam lah, Ketua. Yang jelas Bung Jambang. Iya, Bang. Itu yang paling identik, Jambang. Kalau Pak Bupati manggil Osama bin Laden. Osama bin Laden. Itu pula dia. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sejahtera terus. Ini manusia yang luar biasa kalau mau berjuang, kami melihat begitu. Kalau mau berjuang betul-betul berjuang, ribut terus di Facebook. Mungkin karakternya mungkin dari dulu begitu brother. Jelas. Begini Bung, apa itu brother? Lama kabar tak terdengar, tiba-tiba begitu terdengar, muncul dengan hal-hal luar biasa. Memang Bung kalau muncul selalu dengan hal luar biasa. Masyarakat Batubara mengenal Bung sebagai kader Gerindra, fighternya Gerindra. Tapi kemarin, ada berapa minggu yang lalu menjadi viral itu. Tiba-tiba pakai baju oranye ya, Bung ya? Iya. Apa kabarnya nih, Bung? Gimana ceritanya nih? Jadi begini nih, ini kita supaya jangan ada simpang siur, kita ceritakanlah dari awal sebenarnya. Jadi sebenarnya memang saya ini di Gerindra, kalau di Batubara ini barang baru stok lama sebenarnya. Sebenarnya di Gerindra ini sebelum-sebelumnya saya pulang kampung, saya memang sudah salah satu kader Gerindra di Riau. Kebetulan orang rumah saya memang pindahnya di SK-nya di salah satu di Provinsi Sumatera Utara, tetangga daripada Batubara, saya berdomisili kembalilah ke kampung. Tapi Bung asli orang Simpang Dolo. Asli, darah kita darah Simpang Dolo, brother. Nggak bisa kita pungkiri itu. Pejuang kita tetap ada. Biar kita makan rumput, nggak ada masalah, no problem. Jadi ceritakan Bung, cuman kisahnya. Jadi begini. Dari merah putih sampai ke oranye. Jadi begini. Awal-awalnya saya masuk dari Partai Gerindra ini di Kabupaten Batubara, tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang merekrut. Jadi komitmen awalnya itu waktu ketua DPC sekarang yang terpilih oleh Gerindra menjadi sekjen. Maksudnya si Oki. Begitu ya. Bukan begitu, memang ini SK dia kami lihat Oki ya. Jadi sekjen di Partai Gerindra. Dulu. Waktu 2000 berapa tuh orang tuh mau menyalonkan menjadi Pilkada ya, Bupati Batubara ya. 2019 ya. Oke. Jadi statement itu waktu kita pelantikan di Indrapura, statement daripada salah satu sekjen DPP pusat waktu itu Ahmad Muzani ya. Ahmad Muzani memberikan warning kepada beliau. Kepada Bung Oki. Bung Oki katanya, apabila memang ini besok kamu menang, terpilih. Tolong perhatikan ke PAC dan ranting, karena mereka inilah adalah ujung tombak untuk pemenangan kalian berdua. Jadi lambat berlaun, alhamdulillah akibat perjuangan kita bersama, khususnya masyarakat Batubara, bukan daripada saya sendiri atau dari yang lain, tapi kita berjuang bersama menangkan beliau.
Ya sampai itu selesai mereka menang, sampai saat itu ketua ini putus hubungan, maksudnya miskomunikasi, nggak ada komunikasi terhadap ketua PAC, ranting. Maksudnya begini, begitu Bung Oki menjadi wakil bupati, setelah menang terus nggak ada komunikasi? Nggak ada komunikasi. Lanjutlah ke Pilpres. Lanjut ke Pilpres. Lanjut ke Pilpres, terus kita yang namanya kader ataupun ketua PAC selalu kan acara rapat di kantor DPC. Terus kita berkoordinasi bagaimana teknisnya, manajemen gimana memenangkan salah satu Pilpres kan begitu. Tapi pada saat itu beliau ini nggak pernah hadir di dalam acara-acara untuk kepartaian. Mungkin udah merasa jadi wakil bupati sibuk. Bisa jadi kita husnuzon saja. Tapi setidaknya beliau pasti kan mengadakan komunikasi di grup. Tapi komunikasi di grup juga dia silent. Jadi saya coba berpikir ini cemana bapak ini, cemana bos brother gitu ini, gitu. Jadi begitu ada acara-acara seperti ulang tahun Gerindra ataupun acara rapat koordinasi, kepartaian, jadi beliau nggak pernah hadir. Jadi saya melihat apakah sekjen, apakah memang mereka punya konflik di internal antara KSB? Kita kan nggak tahu nih sebagai ketua-ketua kita itu kan bukan ranahnya kita gitu loh. Walaupun kalian punya konflik, kita tetap juga kader daripada kalian. Kami mengakui bahwa kalian adalah KSB kami, kan begitu. Jadi begitu lambat laun, ya kita pun ya yang kesibukan kita masing-masing lah. Habis bertempur, habis berperang, habis pilpres itu, ya udah kita kembalilah ke habitat kita masing-masing. Begitu. Mana yang jualan-jualan, pengusaha, ya karena prinsip saya begini, brother. Kalau mau cari finansial itu jangan di politik. Di politik bisa menghasilkan uang. Itu terlepas daripada itulah. Ya prinsipnya kita pengabdian sebenarnya. Pengabdian itu berarti kita sudah mempunyai suatu wadah yang nggak bisa dikotak-katik. Ini loh penghasilan kita untuk di rumah dan untuk rumah kita. Tapi ini adalah untuk jiwa sosial kita, memikirkan untuk kepentingan bersama umumnya. Kalaupun kita memang ada suatu jack dengan partai-partai lain, itu kan kita punya skema sendiri untuk melakukan gimana kita menang dalam pertarungan itu. Maksud saya, gimana selesai pertarungan itu kita profesionalisme. Begitu selesai bertarung, selesailah sudah. Kan maunya seperti itu. Ya, ibarat kita main tinju, baik itu kita main bola, kan semuanya kan seperti itu sketnya. Nah, itulah yang coba kami dalami. Tapi lambat laun begitu kita selalu bertengkar, selalu jack di dalam grup, nggak berapa lama adalah informasi bahwa ada pemilihan ketua DPC Gerindra yang baru, kan begitu. Jadi kami beberapa PAC mengusungkan salah satu kader terbaik menurut kami. Karena Pak Oki tadi jarang muncul. Jadi kader terbaik ini kami telah semuanya, track recordnya dalam segi berorganisasi, itu secara profesional dia menghadapi, walaupun kita berbeda pendapat, tapi sesudah itu kita duduk bersama lagi untuk menyelesaikannya. Ini kan kita punya penilaian sendiri. Betul. Jadi siapa kalau boleh tahu itu? Itu sebagai wakil DPR sekarang itu Pak Bung Saprijal Ramli. Oh, mantan ketua KPI. Luar biasa itu. Luar biasa. Jadi kami membuatlah surat pernyataan rekomendasi kepada DPP provinsi sampailah tembus ke pusat. Jadi kami merekomendasikan bahwa yang layak ini sebenarnya ini Bung Saprijal. Tapi ditandatangani itu berapa PAC? Itu ada 10 PAC itu yang dari 12. Jadi kami menginginkan itu. Jadi sementara Oki tarung juga waktu itu. Ya informasi yang kami dengar kan tarung. Cuman yang namanya Partai Gerindra ini kan sistem komando, brother. Betul. Jadi aspirasi kami ini terus kami sampaikan kepada DPP sampai ke pusat, dan ini tidak diindahkan. Seharusnya kemungkinan kalau supaya memang demokrasi itu dia kan pasti turun ke bawah nih. Apa alasan kalian untuk mendukung si A atau si B kan begitu? Seharusnya itu ya. Kami kan mempunyai penilaian sendiri karena
kami yang tahu di bawah ini seperti apa. Kalau di pusat itu kan hanya copy paste ajanya. A, B, B. Jadi menurut kami memang kami tidak sejalan, dan penilaian kami pun juga begini, brother. Penilaian kami terhadap ketua DPC yang sekarang ini, jadi kami menilai begini, kami melihat track recordnya. Oke lah, kami melihat dia adalah salah satu memimpin salah satu organisasi besar juga di KNPI dulu, KNPI enggak pala. Gitu lah, KNPI. Jadi kami menilai begitu Bung Saprizal pun KNPI dulu juga. Jadi begitu melihat pertarungan ini untuk merebut ketua berikutnya lagi, kami kan melihat, kami kan nggak dalam ranah itu. Tapi kami punya penilaian sendiri nih. Betul. Jadi gimana begitu kami mendengar hasilnya, kalah ya. Ya dia tidak didukung oleh beberapa calon pun tak jadi. Itu dengar kita baca di koran. Ya, itulah yang kita lihat. Jadi saya melihat, loh, ini kok begini jadinya di dalam internal dia yang sudah dipegangnya begitu lama, ini tidak solid gitu loh. Berarti ada apa di sini? Betul. Jadi kami menilai ini kayaknya memang ini udah udah mutlak, dia nggak bisa kurang pantas lah. Maksudnya dalam pikiran saya itu mungkin wawasan saya itu seperti ini loh. Ini mempertahankan aja nggak bisa, gimana mau membesarkan gitu loh. Jadi ini salah satu dilema, jadi salah satu nilai sebenarnya. Tapi oke lah, welcome lah, itu terserah lah. Tapi kami kan berhak juga untuk menilai seseorang dalam penilaian kami sendiri. Sebagai kader ya. Iya, jadi yang berkeputusan semenjak itu ya kami udah. Tapi begitu kita melihat ada postingan dari salah satu mereka bahwa dia yang memenangkan terpilih menjadi ketua DPC Partai Gerindra, ya saya akan mempunyai sikap. Berapa bulan setelah terpilih maka Bung keluar dari Gerindra? Begitu SK itu diluncurkan, ya saya kan mengambil keputusan nih. Ya udahlah. Kalau memang kita tidak sepaham, kita 3 mingguan lah itu SK itu luncur kan ya. Saya ngambil sikap, karena begini, karena prinsip saya memang dari dulu begitu. Bung sendiri itu ngambil sikap? Kita kan rekrut nih daripada ketua-ketua PAC yang lain. Yang dukung kita musyawarah ya. Emang kita yang membuat statement, membuat rekomendasi itu. Ini gimana? Maksudnya begini loh, partai ini dibesarkan kan seluruh ranting dan PAC yang dibawa. Tapi daripada rekomendasi kita, mereka tidak mengindahkan. Saya murni, kalian mau ikut silakan, mau nggak ikut pun nggak ada masalah, kan begitu. Karena kasih kebebasan. Saya murni memundurkan diri dari ketua PAC Datuk 50 dari Partai Gerindra. Itu statement saya, terserah. Kenapa? Karena saya tidak mau bahwa dalam satu organisasi itu saya tidak mau disebut jadi duri dalam daging. Untuk apa kita mau, gimana kita mau membesarkan partai ataupun organisasi kalau di dalam kita sendiri pun dalam internal kita itu tidak beres. Akhirnya yang 7 itu ikut. Akhirnya yang 7 itu ikut gitu loh. Saya nggak memaksa, maksudnya begini loh. Kalian mau ikut silakan. Nggak ikut pun welcome, nggak ada masalah, no problem. Tapi saya memang bersikap seperti ini. Ketua-ketua itu? Iya. Seluruh. Jadi 7 PAC itu kan itulah yang kemarin yang dihebohkan. Jadi sekarang gimana itu pengurus? Ya itu internal mereka lah. Enggak, DPC tanpa PAC lah hari ini ya. Mungkin mereka ya bergerak lah untuk saat ini mencari itu urusan mereka lah itu. Saya nggak ambil open lagi. Yang pas ini saya juga berjuang, sama-sama berjuang, kita sama-sama berjuang, ya sama-sama enak, sama-sama sakit, maksudnya seperti itu. Tapi kan Bung belum coba saat kepemimpinan Oki, kenapa nggak Bung lanjutkan? Jadi sekjen aja begitu, ketua kader gimana, aduh. Jadi kita feeling politik kita kan juga ada. Masa pusat nggak melihat itu? Ya Bung? Itulah kita yang nggak tahu. Itu wewenang mereka. Kalau memang wewenang mereka itu mempunyai penilaian tersendiri, silakanlah di situ. Tapi Bung ada menarik lagi Bung, selain kosongnya 7 kepengurusan inti PAC yang ada di Batubara ini, terdengar kabar juga dan kami lihat kemarin di koran itu, berita online, media online, pengurus yang direkrut Oki hari ini yang masuk dalam jajaran kepengurusan Oki di DPC, itu juga ada yang keluar ya? Iya, informasinya. Gimana ini? Imam Muklis. Iya. Jadi itu memang dia juga memang itu, cuma kan dia kan dimasukin. Atau ada yang menyusul yang lain nanti nih, Bu? Bisa jadi. Kita kan nggak tahu nih. Namanya politik. Padahal ini mau menghadapi apa ya? Ya menghadapi verifikasi faktual. Tapi di sini dilematis. Maksudnya begini.
seharusnya sebagai pemimpin yang baik itu ataupun leader, dia kan seharusnya kan membaca situasi politik saat ini. Ini kan udah ada kecamuh, dan kecamuh, dan itu seharusnya diperbaiki. Kita berbeda pendapat itu sih sah-sah aja di dalam internal itu, nggak ada masalah. Tapi kita harus debatkan dulu masalah gini. Kita kan punya pemikiran tersendiri nih. Jadi kita membaca situasi itu seharusnya dia bisa membaca, oh orangnya ini begini, ini begini. Jadi nggak bisa kita kelompok-kelompokkan. Sampai saat ini kan namanya pemimpin ya, ibarat di rumah tangga orang tua. Iya, jadi kita kan ibaratnya kita ini anak ini loh. Jadi watak anak ini kan berbeda-beda nih. Ada yang degil, ada yang jadi ini harus kita baca situasi. Jadi, tak pernah selepas keluar ini, Bung, nggak ada yang orang-orang DPC menghubungi, Bung? Nggak ada. Memang salah satu daripada ada ketua Korwilnya, nggak saya sebut satu-satu namanya, menyebutkan bahwa dia memperjuangkan saya untuk ketua PAC Datuk 50. Tapi Bung udah keluarnya. Tapi saya bilang saya enggak. Kenapa? Karena di grup kan saya dikeluarkan nih, di grup DPC Partai Gerindra ya. Alasannya mungkin kan saya kan mengupload rekomendasi saya itu bahwa saya mendukung salah satu kandidat. Ya mungkin mereka nggak sepaham, ya nggak ada masalah. Ini kan demokrasi, Bung. Iya, itu yang saya nggak mau, nggak tahu tujuannya kemana, maksudnya apa. Jadi klarifikasi pun nggak ada. Ya udahlah, ngapain lagi kita lanjut? Kita kok memang pejuang kok. No problem, kita tetap berarti merajuk lah nih ceritanya orang nih ya. Itu urusan orang itu lah itu. Ya begitu Bung upload, keluarkan aja. Keluaran aja gitu lah. Ini nggak sepaham ya. Memang kita nggak sepaham. Maksudnya sepaham. Untuk menyatukan kesepahaman itu, kita kan harus bertempur dengan kepahaman kita sendiri dulu. Seharusnya. Sama lah kayak brother kan, nggak sepaham kita nih. Tapi kan kita kan kita statement kita masing-masing kasih solusi. Jadi kita cari solusi yang baik sebenarnya. Ya kita juga dalam partai ini pun bukannya baru-baru sebenarnya. Cuman ya udahlah, nggak usah kita buka rewet background ke belakang lah. Itu nggak perlu lah. Termasuk orang luar biasa saat kami memantau, Bung termasuk luar biasa saat pemenangan Pak Prabowo. Iya, di situ pun dilema cukup tinggi. Risiko pun saya hadapi. Jadi itu salah satu prinsip. Tapi hari ini enak aja mereka meninggalkan itu ya. Ada problem lah, bantai lah situ. Ya. Saya pun. Cuman impian Pak Prabowo. Di sini dulu mantan ketua pernah berpodcast, mimpi Prabowo, judulnya mimpi Prabowo jadi presiden. Ini gimana impian Pak Prabowo? Sebenarnya memang saya tidak menyalahkan Pak Prabowo, tidak menyalahkan terlalu jauh kita jenjang kita dengan beliau itu kan jauh. Tapi kan tapi kan kita mempunyai prinsip juga dalam kepartaian ini, kita kan membawahi kawan-kawan di bawah. Jadi kawan-kawan di bawah ini kan beraspirasi kan berbeda-beda. Gimana nih ketua katanya? Kok nggak ada nih? Udah kita naik karena dia jadi wakil bupati katanya. Ya. Apa mau aku jawab coba? Ya aku pun tak ada di informasi, nggak ada dipanggil-panggil, macam mana? Ini mau lebaran nih ketua. Ya. Separah itukah komunikasi Oki itu sama PAC dulu? Memang sampai saat sama saya sendiri memang tidak ada komunikasi. Istilahnya maaf cakap lagi nih ketua ya. Mengasihkan selamat Idul Fitri. Istilahnya nggak usah kita minta ini nggak ada itu. Kita mesti bisa cari sendiri kok gitu. Ibaratnya istilahnya bahasa komunikasi politik lah. Istilahnya melalui HP. Pun tak pernah dilakukan. Itu pun tidak pernah. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin dia sibuk dengan kegiatan dia. Ya bisa jadi. Saya luar biasa pula. Luar biasa lah. Tapi ya sesibuk apapun kita sebagai pucuk kepemimpinan, tidak-tidaknya kita kan juga ada hati nurani juga, Bos. Hari ini orang Bung ke Hanura ya. Apa yang membuat pikiran Bung sehingga dari Gerindra hampir mirip-mirip ini ke Hanura gitu. Iya, jadi begitu saya membuat keluar daripada partai yang pernah juga membesarkan saya. Saya juga tidak terlalu muluk-muluk lah, nggak boleh kita justice lah gitu kan. Walaupun Gerindra ini saya baru di sini, saya membesarkan saya juga sebenarnya. Tapi saya punya sikap.
Jadi saya menilai begini. Jadi memang ada beberapa partai ingin menarik juga. Memang partai besar ini, brother. Jadi saya menilai begini sendiri. Jadi berpikir kalau yang besar saya masuk, saya nggak punya nilai pejuang. Masa itu nggak ada, udah besar pertarungan selain itu nggak ada tantangan. Jadi kupikir-pikir, datang satu kawan merekom, ini begini. Mau gitu jadi enggak, dulu saya tengok dulu siapa ketua DPP-nya gitu. Ya ini saya tengok lah ini. Gini aja lah ketua. Siapa gitu. Nah ya, jadi Bung L ya. Bung L. Jadi gini lah, kalau bisa saya jumpa dulu lah. Maksudnya saya kan bisa melihat dari bahasa tubuh orangnya itu kan kita kan begini. Kalau dari PHP ini kan istilahnya bisa menipu. Betul. Jadi kalau bahasa tubuh itu nggak bisa dibohongi itu. Jadi kan kita punya nilai-nilai penilaian sendiri. Saya jumpa kemarin dengan bahasanya begini, low profile pula orangnya. Jumpa sama siapa nih, Bung? Bung L. Ya, jadi low profile, terus muda, energi, fake pula gitu. Ini kayaknya senada dan seirama ini kan gitu. Ya, aku pikir beginilah. Begini aja lah, ketua. Saya siap, tapi dengan satu prinsip. Saya ingin membesarkan partai, saya ingin membuktikan gitu loh, bahwa saya mampu untuk membesarkan partai yang betul selama hari ini nggak dipandang sama sekali, mungkin di Kabupaten Batubara khususnya ya, siap untuk terbang. Tapi dengan catatan saya bilang kan, jangan main setengah all out kayak gitu. Tapi ya kita juga mempunyai etika berkomunikasi. Yang penting kita gimana menjelaskan kepada masyarakat, memberikan kepada kader, ini loh. Hanya Bung yang masuk ke Hanura itu? Ya ada beberapa dari ketua partai. Enggak, dari 7 kecamatan sampai saat kemarin? Ini yang hadir kemarin itu ada sekitar 5. Oh, dari 7 termasuk 5? Yang dari kabupaten, dari partai yang lama, pindah ke Hanura juga. Masih itu 6. Wah. Sebenarnya ini kan satu catatan tinta merah ini sebenarnya untuk itu. Kenapa orang ini bisa keluar nggak sejalan, sementara padahal ketuanya wakil bupati ya. Wakil bupati. Catatan. Ya tapi ya mudah-mudahan beliau mendengar podcast ini supaya menjadi catatan beliau. Saya tidak ada prinsipnya, tidak ada sakit hati dengan beliau. Saya juga tidak pernah. Tapi ini memang sikap politik saya terhadap untuk kepentingan partai ini ke depan. Daripada ini partai ini jadi nanti bumerang, maksudnya ketidakcocokan terhadap kader ini kan berbahaya. Ada kadang-kadang begini, brother. Kadang-kadang diiyakan di depan kita, tapi di belakang kita kan yang berkata. Jika saya nggak mau seperti itu. Jadi itulah. Jadi intinya, udahlah. Kita berjuang di jalannya masing-masing, kita buktikan aja lah. Di rumah baru ini ya. Rumah baru kita buktikan aja. Untuk berikutnya nanti 2024 ya. Kita fake bilang gitu. Betul. Ya dengan ganti baju oranye ya udah kita oranye gitu. No problem. Gitu. Ya kita buktikan aja, maksudnya begini. Apa mau kita bilang ya, maksudnya kita akan buktikan. Mainkan mainanmu, mainkan mainan saya, tapi dengan koridor yang tertentu. Itu aja intinya. Jadi, Bung, 2024 itu dekat lagi. Hasil pembuktian itu akan dinampak atau dilihat di 2024. Mudah-mudahan dengan semangat Bung yang berapi-api, Batubara mengetahui Bung adalah fighter sejati. Di depan ini dengan rumah baru dan baju baru ini akan menghasilkan hasil yang baru. Dengan wajah-wajah yang baru. Karena begini, brother. Berpolitik ini bukan kita mencari uang, gitu. Tapi dari politik ini juga bisa menghasilkan uang. Tapi niat saya dari awal, saya berpolitik ini hanya menginginkan gimana aspirasi di bawah itu ini bisa tersampaikan sebenarnya. Karena kalau untuk kepentingan pribadi, saya berpikir insya Allah kalau untuk makan aja masih bisanya. Cuma kan intinya begini, saya ingin membangun kampung saya ini dengan SDM yang lebih profesional. Ya saya kan banyak di luar sebenarnya. 18 tahun saya itu kan di luar daerah semua. Jadi dunia-dunia yang itu smoker apa udah semua jalanilah. Mungkin ya hal-hal yang lain aja yang mungkin gitu.
ini dilema perpolitikan kita, yang khususnya di batu bara, bukan bagian daripada kutu loncat di dalam berpartai, namun mesti diingat kadang-kadang ada komunikasi yang tidak lancar, terutama biasanya yang kami lihat itu antara pucuk pimpinan dengan orang yang dianggap bawahan. Nah, ini penyakit. Semoga ke Indonesia, semoga ke depan Indonesia lebih baik, berpolitik lebih baik lagi ya. Dewasa dalam berpolitik. Kemudian benar-benar berpikir berpolitik itu adalah untuk kemaslahatan umat. Begitu Bung, mudah-mudahan dengan waktu singkat ini, di lain waktu kami juga minta tagih supaya Bung juga hadir dengan squad yang lebih ramai lagi. Oke. Saya pun juga masih sebenarnya. Sehat-sehat Bung Jembang. Alhamdulillah. Siap. Kalau untuk batu bara, brother, aduh, untuk pucuk pisang pun kita kasihnya, brother. Oke, siap.